Bayangin aja harus terbang belasan jam sekali trip dan itu juga baru pergi doang, belum including pulang. Jadi, aku mikir, kenapa sih sampai sekarang kita belum bisa teleportasi? Nah, makanya di video ini aku mau bilang kalau teleportasi itu sebenarnya bisa. Sebelum memecahkan misteri teleportasi, kita mulai dari satu konsep paling misterius di fisika kuantum. Quantum entanglement. Yes, ini adalah core dari teknologi yang memungkinkan teleportasi. Makanya baru sekarang nih, akhir-akhir ini teleportasi itu lagi marak dibicarain karena quantum computer is here. Simpelnya tentang quantum entanglement, bayangin aja ada dua partikel kembar. Kita sebut aja A dan B. Kalau A kita taruh di Jakarta dan B kita kirim ke New York, terus kita puterin A ke kiri, lalu secara otomatis si B di New York bakal ikut muter. Tanpa signal, tanpa kabel, dan tanpa delay. So, itu adalah konsep dari quantum entanglement. Spooky? Yes. Bahkan Einstein sendiri tuh nyebut seperti ini. Spooky action at a distance. Dan ini bukan teori doang. Tahun 2017, tim ilmuwan dari Cina beneran mengirimkan quantum state dari foton di bumi ke satelit yang mengorbit 1400 km di atas sana, pakai satelit bernama Misius. Mereka berhasil melakukan teleportasi kuantum pertama dalam sejarah. Tapi tunggu dulu, yang ditransfer itu bukan orang atau bukan partikel fisiknya. Yang dikirim cuma informasinya, yaitu keadaan kuantum. So, sekarang kamu kalau mau ngirim informasi dari satu titik ke satu titik yang lain, sudah bisa pakai quantum technology atau yang disebut dengan teleportasi. Artinya di konteks ini, foton di satelit menjadi versi kembar dari foton di bumi. Nah, kenapa ini penting banget? Karena dasar dari semua ini seperti entanglement, quantum state, transfer information, itu sekarang jadi foundation utama dari quantum computing. Hence, foundation utama dari teleportation. Nah, coba deh sekarang kita masuk ke quantum computernya as a whole. Walaupun udah aku bahas di video sebelumnya tentang quantum computer, let's recap. Kalau komputer biasa pakai bit 0 atau 1, quantum computer itu pakai qubit yang bisa 0 dan 1 sekaligus. Ya, literally di waktu yang sama. Kalau kalian mau nonton atau belajar lagi tentang quantum computer, bisa klik di video ini. Nah, let's get back to the topic. Karena superpower ini, mereka bisa memproses data dalam skala yang masif. Jadi, perusahaan besar seperti Google, IBM, NASA, itu tuh lagi ngejar banget tentang development si quantum computer ini. Dan menariknya lagi, quantum teleportation dipakai untuk ngirim qubit antar komputer quantum tanpa kabel, tanpa delay again, dan tentunya super aman. Di tahun 2022, peneliti dari QTech Belanda berhasil melakukan quantum teleportation juga antar chip komputer. Jadi yang tadi adalah real world use case dari Cina, sekarang dari Belanda. Bukan di ruang angkasa, tapi di laboratorium kali ini. Tapi pertanyaannya, kalau kita udah bisa teleport partikel, kapan dong kita bisa teleport manusia? Let's deep dive ke teorinya sedikit lagi. Kita udah bahas kalau partikel kecil seperti foton bisa ditransfer kuantumnya dari bumi ke luar angkasa. Nah, tapi itu kan cuma partikel. Kalau manusia gimana? Yuk kita coba nge-zoom out lagi. Nah, untuk teleportasi manusia, kita nggak cuma perlu ngopi posisi kita, tapi kita harus scan tubuh kita sampai tingkat atom paling kecil. Atom demi atom, bahkan sampai yang lebih kecil lagi seperti quark, boson, dan semua partikel fundamental di tubuh kita. Dan itu jumlahnya sekitar 10 octillion atom. 10 octillion atom itu seberapa banyak sih? Kalau direpresentasikan kayak angka 1 diikuti dengan 28 nol. Nah, ilmuwan dari University of Leicester ngitung kalau kita mau transfer data satu dari tubuh manusia yang dewasa dengan resolusi atomik, kita butuh sekitar 4,5 dikali 10 pangkat 31 bit data. Dan waktu uploadnya, kalau pakai kecepatan internet sekarang, ya butuh 350.000 triliun tahun untuk kirim data satu orang aja. Tapi in teori, step-stepnya tuh kayak gini. Kalau kita mau teleportasi tubuh manusia, itu berarti kita harus prepare apa aja sih? Pertama, kita harus mindai atau scan seluruh struktur tubuh secara detail. Kemudian, kita harus mengubah tubuh jadi data,
dan kita kirim data itu ke tempat lain. Dan data yang menerima harus merekonstruksi tubuh dari nol, atom demi atom. Dan langsung kelihatan masalahnya apa. Masalah pertama, resolusi scanning harus tingkat atom. Nggak bisa cuman dari luar aja atau 2D atau 3D scan aja. Masalah kedua, data yang dihasilkan diperkirakan mencapai 4,5 kali 10 pangkat 3 bit data, which is lebih banyak dari seluruh data internet saat ini. Nah, dalam fisika kuantum, ada yang disebut no cloning theorem Demi, di mana teori ini melarang kita untuk menduplikasi keadaan kuantum secara sempurna. Artinya, jika teleportasi kuantum itu berhasil, versi asli harus dihancurkan. So, dalam eksperimen kuantum, partikel A harus dimusnahkan sebelum partikel B bisa jadi versi kembarnya. Jadi bayangin aja, demi kamu bisa dikirim dari Indonesia ke Jepang, tubuh kamu yang asli, yaitu yang di Indonesia, harus dilenyapkan. Dan versi kamu yang baru harus dibangun ulang dari nol di sana. So, sebenarnya teleportasi itu bukan kayak pindah tempat, tapi lebih mirip kayak copy, delete, baru rebuild. Kayak 3D printer aja, tapi pakai atom. Dan ini bukan cuma persoalan teknis, ini udah masuk ke ranah filsafat dan etika juga sih. Kalau kamu dihancurkan dan dibikin ulang, apakah kamu masih kamu, atau kamu cuma klon dengan memori dan struktur yang sama? So, ini masih jadi perdebatan oleh banyak profesor yang ahli quantum computing di luar sana. Ada satu profesor ternama yang bahkan pernah bilang, if we ever teleport a person, we're not moving them. Kita kalau misalnya teleportasi, kita itu nggak menggerakkan mereka atau memindahkan mereka. We're copying them and the original have to die. Kita copy dan versi originalnya harus mati dulu. Dan sekarang bayangin perangkatnya. Harus ada mesin yang bisa scan 10 octillion atom secara akurat. Lalu kirim datanya pakai quantum entanglement ke tempat lain. Dan ngebangun kamu ulang persis sampai ke atom-atomnya. Wajib absolut ya, nggak boleh berubah. Karena kalau ada satu atom yang bisa salah posisi, bisa aja bikin kamu buta, cacat, atau bahkan langsung mati. Karena ini sudah menyangkut organ-organ yang ada di dalam tubuh. Dan untuk bikin ulang manusia dari nol, kita butuh material penyusun tubuh, seperti karbon, kalsium, oksigen, air, semuanya harus ada dan tersusun sempurna. Meanwhile, saat ini belum ada teknologi yang secanggih itu, seperti printer biologis yang bisa mencapai skala sebesar itu. Bahkan printer organ manusia aja masih dalam tahap awal eksperimen. Jadi ya, teleportasi manusia itu nggak cuma soal pindah tempat aja secara instan, tapi lebih ke pertanyaan untuk kita masing-masing sih. Berani nggak sih jadi versi kamu yang kedua dengan syarat versi kamu yang sekarang harus hilang duluan? Kedengarannya sih kayak horor sci-fi, tapi anehnya teori dasarnya itu masuk akal kalau kita menyangkut teleportasi dan juga quantum computers. Masalahnya cuma kita belum punya teknologi, energi, atau mentalitas untuk ngejalaninnya. Mungkin udah ada di luar sana, tapi mereka masih do it under classified. So again, apakah artinya teleportasi itu mustahil? Sebelum aku jawab mustahil atau enggak, aku mau bahas beberapa poin penting dulu, yaitu 3 tantangan besar yang bikin teleportasi manusia itu lebih seperti mimpi dan less of a fact. Pertama, resolusi dan kapasitas komputasi. Again, supaya teleportasi itu berhasil, kita butuh komputer yang bisa memproses dan menyimpan triliunan bit data per manusia. Dan itu belum ada di zaman sekarang. Walaupun komputer kuantum sudah berkembang pesat, dan sistem-sistem seperti IBM Q System 2 dan Google Sycamore, kapasitasnya itu masih terbatas banget. Dan inovasi mereka itu baru di awal-awal banget. Bahkan sampai saat ini, komputer kuantum Google yang tercanggih baru aja sampai quantum supremacy untuk operasi matematika sederhana aja. Dan itu pun masih belum stabil. Nah, ngomong-ngomong stabil, challenge yang kedua ada stabilitas entanglement. So, quantum entanglement itu gampang banget rusak. Aku pernah bilang juga, dan ini tuh disebut sebagai quantum decoherence. Artinya, kita butuh sistem ultra stabil yang belum bisa kita achieve saat ini dan diaplikasikan di dunia nyata. Dan yang terakhir, of course, etika dan identitas. Ini nggak cuma soal kita bisa gak sih teleportasi,
tapi lebih ke boleh atau enggaknya sih. Karena seperti contohnya yang aku sebutan tadi, kalau misalnya kamu rela dihancurkan versi originalnya, apakah berarti versi barunya ini masih orang yang persis sama dengan consciousness, dengan organ-organ yang masih sama? Dan kalau misalnya gagal 100% atau kedepannya ada side effect, siapa sih yang bakal tanggung jawab? Dan bahkan beberapa ilmuwan bilang kalau perkembangan teknologi tetap eksponensial seperti sekarang, teleportasi kuantum manusia baru akan visible dalam 100-500 tahun ke depan. So, yes, it is kind of possible, tapi nggak dalam waktu dekat. Yaitu pun dengan asumsi semua hambatan etika, politik, hukum, dan teknologi ini bisa ditanganin semua. Profesor Michio Kaku, fisikawan teoritis terkenal dari The Future of Mind, pernah bilang, teleportation of complex objects might happen one day, but it will take centuries, not decades. Jadi kemungkinan teleportasi terjadi itu mungkin akan berabad-abad lagi, bukan dalam waktu dekade aja. So the final question is, apakah kita bisa teleportasi dalam hidup kita atau dalam zaman sekarang? Jawaban jujurnya, maybe, tapi nggak dalam waktu dekat. Mungkin di generasi anak kita atau mungkin di generasi cucu kita, tapi bukan karena idenya fiksi, justru sebaliknya. Karena teori dasarnya udah masuk akal dan sudah diuji. Ini bukan berarti kita masih nungguin quantum teknologi yang belum hadir. Quantum technology is here, so teleportasi adalah salah satu bagian dari quantum technology. Tapi apakah sudah stabil? Belum tentu. Mungkin waktu aja yang bakal ngizinin. But hey, kalau kamu nonton video ini dari tahun 2500, hai, mungkin kamu udah bisa teleport dan nonton ini langsung dari bulan.